Balik lagi ke Emre Hussein, menurut gue secara checklist dan mungkin harganya juga nggak terlalu mahal ya. Iya. Jadi dia pidana nih di Tambah lagi ada Frans Boutros kan. Ah, Bisa ngajak dia gimana kan. coy di sana coy? Itu masuk akal ya. Masuk akal. Relate juga betul. Iya. Jika memang nama JC Rodriguez yang didatangkan oleh Persib Bandung, menurut saya ini akan menjadi salah satu transfer yang Bagus ya. bagus banget buat Persib Bandung, tidak hanya untuk di Super League tapi di kompetisi lainnya Siap. akan diikuti. Beberapa pemain yang mungkin merapat itu ya Asnawi dan Kota Malahan. Walaupun Asnawi kayaknya kontraknya masih Iya, panjang. masih panjang. Arhan juga demikian, Bu. Ya, tapi kan banyak duit sekarang, Benar. nggak ada masalah. 440 miliar kan. Bukan 100, bukan 200, bukan 300, bukan 400, 500 lebih. Messi ini kan sempat orang selalu mengatakan the next Lionel Messi, the next Lionel Messi. Lionel Messi aja masih hat-trick di Piala Dunia. Nggak usah nyari the next Dan Lionel Messi. emang ada jaminan 2030 dia pensiun. Nah, Persib Bandung akan membuat kejutan di bursa transfer musim panas 2026. Kira-kira siapa saja pemain yang akan didatangkan di bursa transfer musim panas kali ini? Hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdan Ibur sudah ditemani oleh dua pandit kenamaan nih. Yang pertama ada pengamat sepak bola yang lagi sering begadang nih karena jadi komentator di match-match Piala Dunia. Sosok itu adalah Bung Haris Paridi atau Bung Harpa. Halo. Thank you sudah diundang. Gimana kabarnya Bung Harpa? Ya, antong mata agak tambah lah. Itu aja sih. Saking padatnya jadwalnya. Tapi dinikmati ya Bung Harpa ya, karena nih hobi gitu kan. Iya, hobi dan 4 tahun sekali, 4 nunggunya tahun lama. sekali, benar. Jadi walaupun kita capek dan walaupun perhelatan kalau Piala Dunia di benua Amerika ini kan selalu punggung ke punggung ya. Jadi waktunya berbalik 180 derajat ya, tetap kita nikmatin walaupun tetap harus jaga kesehatan juga. Iya benar, itulah kesehatan yang utama ya. Selain Bung Harpa, gue juga sudah ditemani oleh pengamat sepak bola yang bisa dibilang seleb tweet nih. Karena kalau udah nge-tweet di akun X, rame banget yang komentar. Sosok itu adalah Bung Labib Sadat. Gimana kabarnya Mas Labib? Alhamdulillah baik. Udah lama nih nggak kesini ya? Yes. Terakhir bulan puasa ya? Bulan puasa waktu itu. Lama juga ya. Iya, Berarti Februari Maret ya? Maret Waktu itu. Sekitar Maret. Sempat beberapa kali sebenarnya diundang, cuma bentrok waktu itu. Bentrok, benar. Sibuk. Sibuk Kenal lagi ya. Ini aja udah mau geser nih. Iya. Katanya, Mas, buruan ya. Gitu. Ya, Bilang dibacain lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aja. Wajar. Udah. Iya kan? Sebelum kita masuk Piala Dunia, jagoan siapa Bung Harpa? Jagoan yang seneng atau yang diperkirakan juara? Yang Kalau saya dari dulu memang sukanya Jerman. Oh, Jerman. Tapi kalau peluang untuk juara memang tidak mudah lah. Bukan nggak bisa, tapi nggak seyakin 2014 gitu ya. Atau 2010 sebenarnya yakin juga. Cuman ketemunya Spanyol kan yang lagi kuat-kuatnya. semifinal ya. Kalau sekarang yang mungkin juara ya apalagi udah main satu pertandingan kan. Udah kelihatan sedikit lah. Argentina udah pasti gila ya. Gila, Tadinya Portugal, tapi ngeliat Ya. kemarin lawan Dokter Kongo kan. Dokter Kongo ya. Iya, agak sebenarnya kalau Portugal tuh kuncinya di Ronaldo. Dia tuh dua sisi mata uang. Bisa bikin sesuatu ke tim, tapi juga bisa bikin apa ya? Backfire. Backfire, betul. Makasih, Habib. Jadi Atas satu bantu. terminologinya. Ya, Iya. maksud gua kita bisa lihat kan banyak kasus yang kayak gitu kayak PSG setelah ditinggal bintang utamanya malah lebih cair mainnya dan akhirnya bisa sukses. Nah, di Portugal gue melihat agak kayak gitu Ronaldo mungkin bisa berkontribusi, tapi untuk starter mungkin bisa ada pemain lainnya di sana. Kalau Bung Harpa kan Jerman. Kalau Mas Labib siapa? Kalau jagoan favorit sih dari kecil Haiti. Azuri. Oh, iya. Azuri. Oh gitu. Tapi nggak lolos Sayang ya. banget ya. Sian Nggak lolos makanya. ya. Kayak Indonesia makanya. Sayang banget ya. Kenapa harus Indonesia ya? Sayang banget kayak Thailand gitu ya. Selevel ya. Indonesia sama Italia Sama-sama selevel. nggak lolos. Sayang banget kayak Oman gitu. Kayak ya. Oman gitu ya. Benar, Tapi kayaknya favorit juara siapa aja asal bukan Inggris deh. Asal bukan Inggris. Wah, kenapa nih ada sentimen apa emang? Sama Inggris. Nggak apa-apa asal bukan Inggris aja. Asal bukan Inggris. Oke, nanti Piala Dunia kita simpen di Iya, akhir, Bung oke. Harpa, Mas Labib. Tapi kita di awal bahas dulu nih pergerakan transfer dari Persib Bandung. Ini rumornya lagi kenceng banget, kabarnya Persib Bandung ngincer mantan penyerang Madrid nih, Bung Harpa. Namanya Jesse Rodriguez kan. Jesse Rodriguez kita tahu dulu pernah main di Madrid, terus juga pernah main di PSG. Dia pernah berkarir di JDT tapi mungkin agak gagal. Tapi dia ketika main ke Spanyol lagi bersama Las Palmas di musim 2025-2026 tuh mainnya oke banget. Dari 33 laga Liga 2 Spanyol nih dia mencetak 10 gol dan 3 assist. Kita tahu Jesse ketika aktif sebagai ya pemain di Madrid atau di PSG
posisi utama itu adalah winger kiri dan juga bisa main jadi striker tengah nih. Nih, kalau misalnya memang bener didatengin Persib nih, Bung Arpa, Mas Labib, ini sosok JC bisa jadi oase nggak sih bagi lini depan Persib yang di musim lalu kurang bersinar gitu? Bung Harpa dulu deh. Ya, pertama gue dari yang aspek yang umum dulu ya. Jadi nebak pemain itu bakal sukses atau enggak itu nggak gampang. Sama pelatih datang itu, dia bakal bagus atau enggak gitu. Yang mungkin bisa kita lihat kenapa kemudian sosok yang satu ini, Jesse Rodriguez ini mau coba didatangkan oleh Persib Bandung. Itu dulu. Jadi sama seperti ini agak sedikit ngelantur tapi mungkin masuk akal. Sama seperti Harry Maguire, kenapa nggak dipanggil? Timnas Inggris ya. Iya, bukan salah atau benar, alasannya apa sih yang mau kita bedah gitu. Salah atau benar nanti setelah turnamen, oh ternyata benar nggak dipanggil karena gini. Ternyata salah. Seharusnya kalau dia main akan lebih begini nih. Kembali lagi ke Persib Bandung. Kan ada perubahan tim kepelatihan dari Bojan Hodak dengan gayanya dia, dengan kolektivitas dia yang selalu meminta setiap pemain mau dari back sampai striker itu untuk bekerja keras, dengan Igor Tolić. Igor Tolić betul memang bagian dari transisi dari Bojan Hodak, tapi pasti dia sebagai individu punya punya ego tersendiri, ingin memberikan sentuhan yang beda. Kalau gue lihat sedikit ya dari gayanya dia sepintas, Igor Tolić ini agak lebih bukan lawannya pragmatis Lebih terbuka. Lebih terbuka. Kelihatannya. Dan ini membuat perekrutan pemain juga agak sedikit berbeda speknya gitu. Dan kalau kita lihat di era Bojan Hodak, tadi kan bridgingnya Mas Bur mengatakan kalau gue nggak salah. Intinya Bojan Hodak itu kan lebih pengen striker sekalipun bisa bertahan. Betul. Maka memang profilnya nggak banyak gol. Ramon Tangke kalau nggak salah berapa belas pertandingan nggak cetak gol di awal-awal. Baru golin bahkan salah satunya lawan Borneo FC. Di bulan Desember tuh. Nah, orang banyak yang termasuk Boboto temen kan, wah kacau nih gini. Tapi dia tidak melihat. Makanya kita bilang lihat alasannya kenapa. Tinggal jalan atau enggak. Ternyata jalan juara kan. Betul. Nah, sekarang ke Igor Tolić. Kelihatannya dia mencari pemain yang lebih agresif, yang lebih bertanggung jawab untuk mencetak gol. Sosok ini menurut gue cukup bagus. Tapi again apakah dia kemudian punya pengalaman di kawasan, ini kan yang jadi pertanyaan. Nah itu mungkin Labib bisa menjelaskan sosoknya. Pas nih masuknya nih. Bagus Ini ini. diagonal passing kalau ini. Ini mah cutback ini. Langsung kok sontek aja. Tapi cutbacknya ini ke Bruno Fernandes apa ke Cristiano Ronaldo ini? Nanti nggak dikasih kalau ke Ronaldo. Ya lanjut ya kan. Memang cukup menarik ya dengan rumor bahwa JC akan merapat ke Real Madrid. Memang kalau kita lihat ketika dia di Persib Bandung. Ke Persib Bandung dari Real Madrid. Benar. Dari Real Madrid, dari PSG. Lalu ketika di Real Madrid kita tahu kualitasnya sangat menjadi salah satu pemain potensial saat itu. Wonderkid lah. Wonderkid. Bahkan ketika itu PSG ketika mendatangkan JC itu masih di harga 25 juta euro di tahun 2016-2017 kan cukup tinggi harganya ya. Tapi memang lambat laun akhirnya dia menemukan kembali sentuhannya di Liga Spanyol, masih bermain di Liga Spanyol dan memang sempat ke JDT 2024-2025. Tetapi ketika saya waktu itu mengikuti Liga Super Malaysia, dia nggak didaftarin ke Liga Super Malaysia, hanya untuk di ACL Elite. Dan bermain cukup banyak, sekitar 7 kali. Untuk level JDT main di ACL Elite 7 kali kan cukup banyak dan match, ya. Menciptakan 2 gol. Memang kalau kita lihat usianya sudah 33 tahun, kalau usia menurut saya dengan pemain level yang pernah bermain untuk Madrid dan PSG, seharusnya nggak ada masalah. Tyrone Del Pino aja ketika kembali ke Persib Bandung, membawa Persib juara di 2024-2025, usianya saat itu 33-34. Jadi harusnya nggak ada masalah. Apalagi Tyrone dan juga JC sama-sama pernah main di Las Palmas lagi. Jadi kalau memang menjadi satu nama yang memang diinginkan oleh manajemen plus mendapatkan ACC dari Igor Tolić, seharusnya memang harusnya didatangkan dan mungkin bisa memberikan sumbangsi atau kontribusi yang positif. Tapi ngelihat dia yang musim lalu ternyata masih punya golden touch, bukan pemain yang punya nama tapi nggak main, kan ada tuh yang cedera atau bahkan 6 bulan nggak main. Contoh Rayven Kurzawa ketika didatangkan kan hanya beberapa game doang dia baru bermain kan di klub Boavista saat itu. Tetapi di musim lalu saya mencatat bahkan total 35 game 11 gol dan 3 assist. Artinya kan dia cukup berkontribusi di level Segunda Division, bermain cukup banyak, cukup reguler. Jadi jika memang nama JC Rodriguez yang didatangkan oleh Persib Bandung, menurut saya ini akan menjadi salah satu transfer yang bagus banget buat Persib Bandung, tidak hanya untuk di
Super League, tapi di kompetisi lainnya Asia. akan diikuti Betul. ASEAN Club Championship dan juga ACL 2. 2. Benar. Ini kalau JC datang otomatis kan pasti tertendang ya. Iya, Gimana, Pak, pasti. Mas Labib. Yep. Ini kita tahu tadi udah gue bilang juga JC bisa main di posisi winger kiri, Iya, Bung Arpa, iya, dan betul. juga sebagai Center forward. penyerang tengah. Iya. Kira-kira siapa yang kegeser nih, Bung Arpa? Ramon Tangki sih yang ada di Tangki. kepala gue ya. Tapi kayaknya kalau nggak salah kan info terakhir Ramon Tangki Bertahan dipertahankan. ya, Tapi dipertahankan ya. menurut saya Ramon Tangki bisa jadi backup striker. Backupnya, betul. Iya, iya, terlepas dari bahwa dipertahankan, kalau gue menurut gue Ramon Tangki harusnya. Oh iya, masuk. Tapi ya oke lah kalau di luar itu mungkin ya berarti kan kita bicara posisi yang sama apple to apple. Iya. Ya mungkin kalau nggak Berginho atau William Barros William Iya, Barros juga bisa. Antara itulah. Tapi kalau ngelihat performa Berginho ya terutama di Persib Bandung Masih agak lebih better, bagus ya. better lah, Better, better. ya. Dan sepertinya Berginho di tim Persib Bandung cukup baik. Mungkin nama William Barros yang agak 50-50 Iya. walaupun secara sistem menurut Boyan Hodak, William Barros ini pemain yang paham dengan sistem yang diterapkan Boyan Hodak. Tapi kan kita tahu Pelatih udah Igor ganti, Tolic kan? pelatih yang memang 2 tahun terakhir mengikuti Boyan Hodak sebagai asisten pelatih. Kita juga belum tahu apakah Igor Tolic akan memakai skema yang sama seperti Boyan Hodak atau dia mencoba skema yang baru. Kita nggak pernah tahu. Cuma yang pasti Igor Tolic udah tahu rimbanya sepak bola Indonesia. Iya, Betul itu modal yang paling penting. Itu kan? paling penting. Benar. Ini salah satu back asal Skotlandia nih, Bung Arpa, Mas Labib. Namanya Tom Adred. Yes. Lagi kenceng banget dikaitin sama Persib. Dia usianya memang udah nggak muda nih, udah 35 tahun. Tapi kalau kita lihat CV-nya, karirnya bagus lah. Dia pernah main di Watford, pernah main di Blackpool. Terakhir di Mohun Bagan. Oh di I-League. Di India India League. League. India League. Mohon Bagan ini punya hubungan lah sama Persib kan. Ketika Alberto Rodriguez di tahun 2024 dilepas ke sana kan. Dan itu tuh bikin ya kayaknya ada potensi nih. Jadi tukeran sekarang jadi Persib mengambil back-nya mereka gitu. Saatnya si Tom Adred posisinya udah habis kontrak. Tapi yang jadi pertanyaan nih atau jadi minusnya umurnya udah nggak muda, Iya. udah 35 tahun. Itu gimana Bung Arpa, Mas Labib? Gue juga nggak ngerti ya. Ya memang kita tahu lah level liga kita harus akui di bawah Kamboja ya. Cuman kalau bawa pemain usia 35, kemudian juga ya udah main di level Asia bagian bawah, ini agak patut dipertanyakan juga. Pertanyaannya apakah mungkin Persib tidak belanja sebanyak musim lalu atau seperti apa gitu. Ya Persib pernah beli juga beberapa pemain belakang yang menurut gua kualitasnya oke, bisa dipertanggungjawabkan. Ya Federico Barba, Matricardi juga bagus. Julio Cesar juga walaupun dalam tanda kutip sebagai pelapis tapi yang bagus juga. Jadi ya honestly gue nggak ngerti ya. Maksudnya gue sempat ngelihat highlights ya ketika dapat rundown. Ya pemain ini bagus di eranya, udah umur 35 tahun. Tapi again, kalau kita bandingkan untuk Liga Indonesia, apakah mungkin hanya ada 2 alasan Persib membawa dia. Satu memang untuk mengincar pengalaman. Nanti main di ACL 2 ini kan menjadi kepenasaran dari Persib. Iya, pasti. Tentu dia butuh pemain yang berkualitas, bukan hanya berkualitas tapi juga berpengalaman. Yang kedua ya harga. Ya mungkin harganya lebih masuk akal karena dalam sebuah klub sepak bola ya kita nggak selalu bisa dipenuhi semua keinginannya. Jadi mungkin ini adalah pilihan yang realistis buat Persib untuk mengarungi musim depan yang nggak mudah. Ya, kalau Tom Adred memang kalau secara pengalaman saya pernah mengingat dia pernah main di Liga Australia juga. Iya. Lalu ke Liga India memang sebenarnya nih ada hubungan-hubungan juga nih pemain Liga Australia terkadang pindah ke Liga India atau sebaliknya memang usia 30 berarti akan bermain di Indonesia di usia 36. 36 cukup menurut saya ya 36 kalau udah tahun kedua tahun ketiga it's okay. Ini tahun pertama. Ini tahun pertama artinya apa? Perlu adaptasi lagi. Apakah Persib siap dengan adaptasi tersebut? Menurut kita juga belum tahu nih dari segi finansial untuk posisi center back berapa budgetnya Persib Bandung. Pasti kan ada skema budget yang harus diperhitungkan untuk semua klub ya, nggak hanya Persib Bandung juga, tapi untuk usia 36 tahun mungkin kalau ngelihat CV-nya mah cukup menarik ya, pernah main di Liga Australia top tier, Mohon Bagan juga tim papan atas bahkan di India League. Dan kayaknya memang ada perhitungan dari Persib Bandung jika memang akhirnya nama Tom yang akhirnya direkrut untuk menggantikan salah satu Matricardi ataupun Julio Cesar. Kalau Barba sepertinya bakal diusahakan untuk tetap stay. Iya, Walau emang punya kontrak kan? Iya, tapi kan term and condition kawan ini kan agak susah ya. Yes. Nggak bertahan itu aja sih.
kalau misalnya bisa bertahan pasti Persib mempertahankan dia. Iya, Itu Secara aja kualitas masalahnya. oke banget. Oke banget, oke Jadi banget. kalau Barba bertahan terus misal Tom Adrit masuk kan bisa makin kuat tuh ini. Sangat kuat ya. Karena kabarnya juga Matrikari diincar sama Lion City Sailor kan. Iya, Jadi kalau jaga-jaga Matrikari cabut ya opsinya si Tom Adrit ini kan. Tapi Matrikardi kan emang akhirnya membuktikan ya di musim lalu walaupun Keren sempat shaky di awal-awal sebelum kehadiran Federico Barba dan ketika Barba datang jadi pair yang sangat luar biasa, tenang Bener. dan di salah satu back yang banyak mendapatkan spotlight juga. Jadi sebenarnya sangat sayang jika Persib Bandung melepas Melepas ya. Patricio Matrikardi. Ini kita lihat Bung Arpa Mas Labib salah satu titik lemah Persib musim lalu bisa bilang pemain nomor 6 nih kan. Di mana waktu itu kan sempat ada rumor Joel Pesci. Iya, Tapi ya udah nguap gitu aja. Malah kabarnya rumornya ke Persija walaupun juga masih rumor kan. Gimana Bung Arpa? Iya, Bener kan? Nah, terus betul. saat ini Persib Bandung dikaitkan sama kaptennya klub Liga Rumania nih. Klub Liga Rumania namanya FC Botossani, nama pemainnya si Enrico Papa. Usianya memang udah senior lah buat main bola. 33 ya kalau 33 tahun. iya. Dia musim lalu itu golin 1 dan juga 4 assist. Dan baru-baru ini dia ngaku ke salah satu jurnalis Itali itu Lorenzo Lepore, dia bilang, "Gua saat ini kontrak gua habis, tapi gue dapat sodoran kontrak baru nih dari klub. Di saat bersamaan gue juga dapat tawaran dari Persib, Buriram United dan juga Selangor." Wow. Ini berarti kan dia secara kualitas berarti oke banget nih karena diperebutkan oleh 3 klub top Asia Tenggara kan. Nah, kalau melihat CV yang ada dari Enrico Papa, kira-kira gimana Bung Arpa, Mas Labib? Kalau kita bandingkan dengan Joao Pedro Pesci, kalau gue jadi Persib pasti gue tutup mata Joao Pedro Pesci. Ya banyak faktornya kita tahu lah. Pertama dari segi kedekatan emosional dia orang Indonesia juga. Dari segi timnas tentu lebih gampang kalau nanti ada FIFA Matchday, bentar lagi ada FIFA Asian Cup kan, September Oktober. Bagi AFF juga kalau benar. Iya, AFF juga. Langsung bisa ditarik Walaupun kan, pemain-pemainnya berbeda ya infonya ya. Iya, tapi kan kalau dia main di Liga Indonesia, Joao Ada Pedro otomatis kemungkinan available kan, bisa. available. Soal mau dipanggil atau enggak soal kedua. Tapi pasti mentoknya di harga juga, pasti di harga juga dan keinginan atau tidak. Gua juga sama tuh ngeliat Papa mainnya. Ya bagus, oke, mirip-mirip gelandang nomor 6 gitu ya. Tapi ya Joao Pedro Pesci kita udah lihat secara real ya. Proven. Udah teruji ya. Kebetulan gue juga berapa kali ngikutin konferensi pers. Yang gue ada dia sekali di Jepang dan terakhir dia juga preskon di sini. Ya semuanya udah oke lah, udah aman gitu ya. Cuman kan kita lihat juga situasi di klub di Lommel SK lagi membuncahnya habis promosi Lendender kan waktu itu playoff. Terus juga kabarnya dia extended kontraknya. Info terakhir seperti itu. Kebayang nebusnya berapa kan? Iya, Gua rasa sih nggak di bawah 5M, bisa 10M atau berapa whatever lah. Jadi gua rasa ya balik lagi sebenarnya ini klasik. Mungkin ada satu klub mau pemain tertentu tapi karena beberapa alasan dia tidak bisa menggapai itu. Tapi kan dia harus ada rencana B, rencana C, rencana D gitu loh. Itu yang gua rasa akhirnya nih makanya muncul nama si Papa ini. Itu pun kita nggak tahu. Ya kalau itu nggak ada mungkin udah ada rencana C juga dan seterusnya. Iya, kalau memang cukup menarik ya jika ada nama Enrico Papa yang akhirnya kita fair-fairan mungkin sebelum mendapatkan informasi Persib Bandung akan mengincar Enrico yang Papa. tahu. Whatever, ini siapa nih Siapa? pemain? Pasti nggak ada yang tahu. Akhirnya cari tahu ternyata pemain asal Albania juga pernah main di beberapa klub besar di Albania, salah satunya Tirana. Tirana ibu kotanya itu. Tirana ibu kota Tirana FC dan akhirnya main di Liga Romania. Dan saya melihat memang kalaupun ketika rumor dari Persib Bandung ingin mendatangkan seorang Joao Pedro Pesci gagal pada akhirnya, kita nggak tahu entah rumornya gagal atau memang belum Kan nggak pernah tahu. tahu dalam ya. bola, Kita nggak ada yang pernah tahu nih cerita di balik layar atau negosiasinya nggak ketemu. Mungkin ini nama alternatif yang sudah disiapkan karena memang seperti itu kan, ketika pemain A nggak datang pasti ada pemain B, C, D yang sudah menjadi backup. Tapi jika memang akhirnya Enrico Papa yang digaet, kita akan melihat ya sosok yang mungkin untuk pemain Albania cukup jarang ya main di Indonesia Liga ya. Indonesia. Pernah nggak ya? Ada. Kayaknya Kalaupun ada paling satu dua ya. gitu. Kita kelewat ya. Iya, asal lewat gitu kayaknya. Tapi seingat saya sih nggak ada ada. kayaknya. Seingat saya. Tapi bagus juga tuh untuk membuka keran ini. Iya, Jadi biasanya- mungkin pemerintahnya dorong dia, saya subsidi deh setengah harganya gitu. Supaya kan pasti kan lama-lama kan apalagi Persib. benar. Apalagi Persib ya, Iya. pasti bakal mendapatkan spotlight dari negara Albania sendiri. Dan Tapi bukan nggak mungkin setelah Papa yang datang Saka Iya. kan?
Granit Xhaka ya. Dia Piala Dunia dulu. Ya. Ribut tuh ya. Iya, jadi Turunan Albania ya. Albania kan. Ya, tapi balik lagi ya. Tapi mungkin ini salah satu nama alternatif yang disiapkan oleh manajemen. So, kita juga mungkin akan, ya harusnya jika memang ini pemain yang diinginkan, ya berarti manajemen juga harus siap dengan segala konsekuensi yang ada. Karena kita lagi-lagi kita nggak pernah tahu ketika apalagi pemain baru udah senior juga ketika datang ke kawasan yang baru. Karena saya melihat Enrico Papa bahkan nggak pernah main keluar dari Eropa, iya. banyaknya beredar di Eropa Timur ya. di Kosia ya kalau nggak salah pernah ya. Apa beberapa negara lainnya selain dari Albania dan juga Rumania. Ya ini juga harus sepakat bahwa harus ada yang namanya pendekatan atau adaptasi lagi juga. Betul. tapi usianya kan udah 33 33, kan. udah Nah, 3. ini kalau kita melihat rundown ini kemana ya? Maksudnya kan apa dia menggantikan Mark Klok tapi masih Seumuran sama seumuran juga. Pantaran. Iya. Nah, atau Apa Lucu? Lucu Yo, bisa Lucu. juga. Lucu Iya, mungkin. Lucu kan Lucu. infonya Gua- nggak diperpanjang ya Perpanjang, infonya. Lucu, Karena Lucu. kita- ya. Ya, jadi lebih kepada untuk menggantikan apple to apple ya, Iya. bukan untuk untuk upgrade mungkin ya. upgrade atau untuk future player enggak. Player. Ini selain Enrico Papa sebenarnya ada opsi lagi nih, Bung Arpa, Mas Labib. Semalam Persija resmi melepas Hanif Syahbandi sebenarnya. Iya, Oh, ada iya, 3 pemain kalau nggak salah. Kan ada Hanif, Rico, Niko, sama ya. Samuyama. Nah, sama Hansamu. Hansamunya ke Arema. Arema kan. Nah, Hanif kan belum tahu nih selaku ketua presiden APPI nih kan. Iya. Tapi posisi memang masih cedera. Iya. Kita kalau ngelihat posisi bermain dia sebenarnya dia pemain nomor Cocok, 6 nih kan. Betul. Gimana soal kans dia ke Persib? Apalagi dia pernah main di Persib U21 kan. Iya, Persib Junior. Ya, sangat terbuka lebar. Ya kita tahu kan banyak juga pemain lalu lintas antara Persib dan Persija, Tony Sucipto, Eka Ramdhani ya kalau nggak salah. Eka enggak, Eka ke Persisam. Tony Sucipto, Lalu ada Muhammad Ilham dulu, Ali Yudin, Salim Ali Idrus. Atep 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 juga. Persija Tapi, Persib juga. ya, memungkinkan saja gitu. Cuman ya, nah kalau yang didatangkan Hanif ini mungkin lebih kepada untuk Backup jangka ya? panjang. Oh, jangka panjang. Jangka panjang karena usianya kan Masih masih 20-an 28, akhir lah gitu. 29, Jadi kan masih bisa, apalagi DM atau pemain nomor 6 itu kan bisa main sampai umur 34, 35 bahkan 36 pun masih oke juga, Pak. Tapi jangan dipatokan Modric yang 40 ya. Iya. Itu malah satu dari Itu spesial luar biasa dia, case. spesial Iya. Spesial case. Jadi kalau gue sih melihat, gue lebih senang lihat Hanif Syahbandi. Dan apalagi environment di Persib kan ya sama lah dengan Persija juga menopang pemain-pemain tim nasional ya, atau bukan tim nasional lah, pemain Indonesia gitu. Dan bukan tidak mungkin kalau dia terus berkembang, dapat minute play, dia bisa kembali ke tim nasional kita. Iya, kita memang Hanif Syahbandi cukup menarik ya karena sebenarnya kontraknya Hanif itu berakhir di 2027. Tapi ada mutual agreement hingga akhirnya Persija melepas Hanif Syahbandi. Berarti artinya pertama Persija pasti punya pemain yang untuk diplot menggantikan Hanif Syahbandi dan akhirnya Hanif Syahbandi harus angkat kaki. Kalau menurut saya ketika ada mutual terminate biasanya Hanif Syahbandinya udah punya klub nih. Nggak mungkin tiba-tiba masih punya kontrak yang lagi running akhirnya Tiba-tiba mutual terminate. cabut Tapi gitu ya. menarik nih kemana ke perginya seorang Hanif destinasi berikutnya. Tapi memang akhirnya banyak yang mengatakan bahwa Hanif beberapa nama juga keluar sebagai klub baru dari Hanif Syahbandi. Mungkin ada Dewa United juga mengingat Hanif rumahnya di BSD kan. Mungkin Harusnya kalau BSD lebih dekat kan ke Persita dong. Persita ya, benar-benar. Dewa juga dekat. Iya. Lalu juga mungkin kalau balik lagi rumahnya orang tuanya Hanif Bekasi ada Garuda Garuda Yaksa. Yaksa. Lalu mungkin bisa Persib Bandung sebagai tim yang ketika Hanif Junior dia mulai karir juniornya di di sana Persib ya. Bandung atau mungkin juga ke PSS Sleman yang dimana biasanya pemain Persija nih lepasannya ke PSS Sleman. Kenapa tuh? Ya mungkin ada hubungan emosi aja mungkin dalam tanda kutip. Ada hubungan ini aja bilateral dalam tanda kutip. Karena beberapa kali pemain Persija ke PSS. SS gitu dan memang terkadang juga Persija meminjamkan atau menyekolahkan pemain-pemain mudanya ke PSS. Kayak Terakhir kan ada Vigo Vigo Dennis, Dennis sama Jehan Pahlevi plus Rico Simanjuntak yang akhirnya juga diperpanjang oleh PSS. Jadi menarik nih tujuan berikutnya Hanif, tapi jika memang akhirnya ke Persib Bandung ya itu bagus buat Hanif. Akhirnya bisa memperkuat mungkin 3 dari 4 klub legendaris di Liga Indonesia. Benar. Ada Arema, Persija, nextnya Persib. Ini level senior ya. Senior. Ya, dan apalagi kan kuota main Persib Bandung musim depan kan banyak. Jadi kalaupun dia katakanlah pelapis, kesempatan dia untuk main reguler cukup besar. Gitu. Jadi ya tapi again balik lagi tergantung kesepakatan dua pihak kan. Jadi
Apalagi tadi menarik poin yang dikatakan oleh Habib, ketika dia sudah mutual agreement bukan tidak mungkin dia udah selingkuh di belakangnya. Selingkuh dalam tanda kutip ya. Karena ada running kontraknya masih ada sebenarnya. Iya, kalau nggak ada ngapain dia mutual Nah, agreement gitu. ya. Nggak mau ngambil risiko Iya, juga Iya, pasti. pasti. walaupun bisa juga untuk lebih tenang dia cari klub dia putusin dulu. Putusin dulu, Bisa putusin juga. dulu. Bisa juga kayak gitu. Iya. Ini kan manajer Persib Bandung Umum Mutar Iya. bilang katanya di bursa transfer musim panas ini Persib akan bikin kejutan nih. Sebentar. Musim panas emang ada di Indonesia. Kalau di, saya bilangnya kalau di apa? Eropa musim panas, kalau di Indonesia musim apa nih? Sama musim panas juga. Tapi musim hujan, musim dingin nggak ada. Ada musim hujan. Ada musim hujan. Kemarau kan. Kemarau. Musim kemarau, musim hujan berarti. Iya. Udah saya revisi berarti musim kemarau ya. Ini di bursa transfer musim kemarau nih Waji Umu nih bilang Persib akan bikin kejutan katanya. Katanya dia percaya sama Pak Glenn nih. Pak Glenn selaku CEO-nya katanya kita bakal bikin kejutan. Ini kalau kita menilik ke ke rumor yang lagi kenceng kan Persib ngincar Ayman Hussein. Iya. Kita tahu kemarin Ayman Hussein di Piala Dunia golin lawan Norwegia dan golnya keren banget kan. Itu unggul duel lagi. Unggul duel lagi lawan back Norway yang tingginya Yang Viking gede-gede ya. Iya, gede-gede gede. di atas 188 185 dia menang duel tuh. Nah, ini apakah memang Ayman Hussein yang bakal jadi kejutan Persib Bandung atau Paulo Dybala nih? Wah, kalau Paulo Dybala kayaknya Susah ya? susah lah. Susah. Masih perform di Eropa dia. Masih Seri A, Tapi seri A kontraknya pemain habis masih kan? layak. Di Ya, Roma tapi kontraknya habis kan? ininya kan gila Iya. itu pasti mahal banget. Banget. Ya. Kecuali memang ada sponsor yang benar-benar gede ke Iya, masuk Persib. maksudnya bukan mengunderestimate kemampuan Persib, tapi kan mereka juga harus realistis. Dia nanti dapat satu Dybala yang lain jadi bala-bala kan. Iya, itu yang bahaya. Iya. Kayak Juventus pas datengnya Ronaldo kan. Iya. Iya. Langsung Gajinya mencret beda kan. sendiri. Iya. Nah, jadi kalau untuk siapa tadi sampai lupa gue, Dybala sama Sama Ayman Hussein. lebih jauh lebih realistis Ayman Hussein, ya betul. kan? Ya kita lihat performa seperti apa, karakternya, kedekatan kultural dan lain-lain. Iya. Ya dia lebih oke, attitude-nya juga luar biasa. Kalau kita masih ingat di Selebrasinya? Senayan, Iya. enggak. Nggak Ya mau selebrasinya selebrasi juga. dia. Nggak mau selebrasi Nggak, ya? katanya juga penaltinya Digagalin disengaja, ya? digagalin. Dan nggak tahu kenapa. Ini fun fact bahwa orang Irak itu sangat baik dengan kita. Sangat. Ya ini walaupun agak sad story ya. Iya. Gue masih inget di U23 Piala Asia itu kan pencetak golnya Ali Jasim. Iya, Jasim. 1-0 kita kalah Ali Itu Jasim. ketika 2-1, dia mau 2-1. 2-1. 2-1. Kita unggul duluan. Iya. Jenner dulu kan. Nah, Jenner terus dia ke backdropnya dekat penonton Indonesia. Itu dia sangat respect, dia kayak minta maaf gini, padahal ngapain minta maaf ya kan Iya, sebenarnya. emosional. Tapi ya itulah mungkin karena dia nggak tahu kenapa. Terus penonton Indonesia juga ngasih respect. Nah terus setelah pertandingan gue interview dia nggak bisa bahasa Inggris kan, dia pakai bahasa Arab, ditranslate ada wartawan Tunisia. Dia bilang sorry bahasa Inggris saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya berharap Indonesia ke Olimpiade walaupun gagal. Oh iya, pemain Irak tuh banyak yang mendoakan. Iya, nggak tahu kenapa. Media-media Irak juga. Jadi balik lagi ke Ayman Hussein, menurut gue secara checklist dan mungkin harganya juga nggak terlalu mahal ya. Iya. Nah, jadi dia pilihan yang lebih realistis. Tambah lagi ada Frans Putros kan. Ah, Bisa ngajak dia Gimana kan. coy di sana coy? Ah. Itu masuk akal ya. Masuk akal. Relate juga betul. Iya. Ngelihat apalagi kan kita juga mungkin sebelum Frans Putros juga kayaknya pemain Irak juga jarang ya di Indonesia. Mungkin kalau pemain Iran udah lumayan. Ada ya. dulu yang siapa yang di Bali kalau nggak salah, tapi dia keturunan Filipina. Nurawi. Oh iya. Luaran Nuri. Iya. Nurawi. Gitu. Sweden. Tapi jarang Iya, ya. iya, Dan itu pun jarang. dicampur udah kalau nggak salah dari Filipina campur Irak, lahir di Swedia gitu-gitulah. Nah. Iya. Kalau yang Filipina itu Omid Nazari, tapi Omid. Iran. Iya. Oh Iran ya, oh Omid iya. Nazarinya Iya, Iran. Persib kan. Kalau yang Balinya itu Irak Sweden. Iya, Nah, itu. Irak, Itu. Swedia. Banyak. Tapi memang jarang ya, Jarang, maksudnya. jarang. Kalaupun ada, biasanya pemain bagus. Contohnya berwarna Nori, bahkan Iya. ketika sebelum masuk Bali United Liga ada fotonya Champion, dia kan? lawan Arsenal. harusnya Iya, Liga iya. Champion ya. Iya, bener. Iya kan, Iya, itu iya. kita ingat banget tuh Ostorens ya kalau nggak salah klubnya. Dan memang balik lagi ke Ayman Hussein, faktor dari Frans Putros juga bisa menjadi penjembatan komunikasi dari Iya. manajemen dengan memberitahu bahwa sepak bola Indonesia itu seperti ini loh, environment-nya, bagaimana iklim dan juga atmosfernya, supporter luar biasa. Jadi apalagi memang sebenarnya nama Ayman Hussein ini sempat muncul di bursa transfer musim hujan kan, 2025-2026. Iya, iya, udah benar, keluar benar. tuh. Cuma akhirnya Ayman Hussein waktu itu udah keburu tekan kontrak dengan salah satu klub di Lokal ya sana. Asia ya. Barat, di Irak juga. Irak juga. Dan ini kesempatan besar juga untuk mendatangkan Ayman Hussein. Enak juga ya kalau punya kalender kompetisi udah sama semua nih. Bener. Jadi selesainya sama, mulainya bareng lagi. Enak, ya. Jadi ya sangat realistis jika Persib datengin Ayman Hussein, dan apalagi Ayman Hussein juga sangat proven juga di
top level ya. Itu kan Persib kita tahu punya, tadi Bung Herfa udah bilang ada rasa penasaran dari kubu Persib ini tahun ketiga mengikuti ACL tuh pasti ingin upgrade prestasi lagi, ada achievement lebih yang ingin digapai, dan nama Aiman Hussein ini sangat cocok, apalagi kalau tidak salah ada beberapa klub pernah bermain di kompetisi antar klub Asia juga, entah Air Force atau apa gitu. Tapi nama Aiman Hussein ya kita tahu levelnya di Irak dia CF terbaiknya Irak. Kalau dulu Arab Saudi punya Sami Al Jaber, nah ini Sami Al Jabernya Irak nih, atau Yonis Mahmud dulu di 2007 ketika juara. Irak, ya. Sekarang abang-abangannya Aiman Hussein. Bener. Ini kan kita tahu di musim lalu nih Persib sukses besar ketika mendatangkan 3 pemain timnas ya. Iya. Ada Sadio Ramdhani, kan ada Tom Haye, ada Eliano. Kita tahu nih mereka punya peran yang masing-masing lah. Tom Haye jadi kreator, Eliano bisa main di banyak posisi, Sadil ketika jadi pemain pengganti sering jadi pembeda gitu. Nah di bursa transfer nanti kira-kira ada info A1 nggak nih Bung Harpa soal pemain yang akan direkrut Persib, soal maksudnya pemain timnas Indonesia ya. Karena kan sempat ada kabar kata Marcelino, terus juga Ole, Ragnar juga. Kalau Bung Harpa udah dapat info belum? Masih A3 belum A1. Karena masih sibuk Piala Dunia mungkin, jadi nggak terlalu ini. Nah, kalau dari 3 pemain itu mungkin kalau gue ngelihat Sadil yang menurut gue sih agak kurang ya, menurut gue. Walaupun dia memang beberapa kali ada kontribusi juga, tapi tentu kita semua sepakat kalau Tom sama Eliano nggak usah diperbincangkan lah. Tadi udah dijelaskan. Kemudian soal pemain timnas ya, yang mungkin masuk Bandung. Nah, dengan kehadiran Sintayong di Persija Jakarta, magnetnya lebih mungkin ke sana, lebih ke Persija. Ada Pratama Arhan di sana, ada Asnawi, ada Marcelino Ferdinand yang punya potensi untuk merapat ke Super League. Nah, kalau mereka datang ke sini, 80% lebih mungkin untuk merapat ke Persija Jakarta karena ada faktor STI. Walaupun dalam sepak bola apapun bisa terjadi kan, karena Persib Bandung juga kita tahu menyediakan fasilitas dalam banyak hal, artinya gaji juga lancar, exposure juga besar, itu juga mungkin pertimbangan dari para pemain tersebut. Tapi again, kalau gue lihat siapa lagi ya pemain timnas yang punya potensi? Kalau lebih ke Ole kan juga Ole, tapi kalau Ole berat ya. Kayaknya di sana ya, stay ya. Kayaknya harapannya masih ada di Liga Eropa ya. Kalau gue malah berharap sedikit kita bicara Ole ya. Kayak Justin sama Kelvin, Nathan Chong. Nathan. Artinya mereka revive kan dengan itu dari jauh hari kita juga kayak udah pernah diskusi kan kenapa dia nggak main ini aja ya di liga yang lebih rendah tapi di Belanda gitu ya untuk bangkitin karirnya. Jadi gua rasa kalau Ole sih agak susah, tapi pasti Persib kalau mau dapetin dia. Dan belum lagi kita bicara dia mau atau enggak. Belum tentu dia mau karena mungkin dia masih mau fight di liga kasta kedua, tier kedua di Eropa. Kalaupun dia mau, apakah gajinya mencukupi? Balik lagi ke situ. Harganya kan pasti mahal banget itu Ole. Banyak pertimbangan lah buat Ole Romani. Bukannya nggak mau ya. Yes, ngeliat Ole Romani yang kita tahu dulu sempat berkibar namanya di FC Emmen, terus ke Utrecht sebelum akhirnya ke Oxford juga. Memang mungkin dia juga punya rasa penasaran kok di Oxford golnya dia bahkan lebih banyak gol dia di timnas yang hanya bermain selama 1 tahun dibandingkan di Oxford ya 30 pertandingan cuma 1 gol gitu. Pasti rasa penasaran seorang striker kan pasti dibalasnya dengan sebuah gol. Tapi kalau kita lihat Persib Bandung apakah bisa merekrut pemain-pemain yang berstatus pemain tim nasional, bisa aja. Tapi memang tadi faktor STI di Persija ini memang cukup harum buat banyak pemain ingin merapat, tapi tetap ada peluang buat Persib Bandung mendatangkan pemain-pemain yang berlabel timnas atau berstatus pemain tim nasional. Tapi so far lebih banyak sekarang beritanya adalah Persib Bandung mencari pemain-pemain asing ya. Tapi mungkin nanti pemain-pemain lokal mengikuti setelah pemain-pemain asing bisa digapai buat tim Persib Bandung. Sebenarnya tadinya gue berpikir Ramadan Sananta tadinya, tapi terakhir kan kayaknya udah Persebaya ya. Persebaya udah diresmikan semalam. Iya, itu salah satu striker yang menurut gue striker Indonesia timnas yang striker lokal yang punya potensi sangat besar. Betul. Kebetulan tadi pagi gue baru siaran back to back dengan Kurniawan. Ya kita tahu kan siapa Kurniawan. Dia terbaik. Iya, kita boleh menilai sesuatu nggak ada masalah, tapi di validasinya kan sama orang yang memang berpengalaman. Bahkan dia seorang striker tajam di eranya. Dia mengatakan itu. Ramadan Sananta itu sebenarnya striker paling bagus. Tapi ada apa ya geradakan gitu dalam pemilihan klub menurut gua. Dia ketika bersinar di PSM Makassar, kemudian pindah ke Persis. Jadi kurang strategis menurut gua. Terus dari situ makin jeblok lagi pindah ke DPMM. Kalau gua kan ngikutin kan, walaupun nggak nonton live ya, nonton highlights-nya atau apa.
kelihatan tuh kayak nggak nyaman dia, kayak itu bukan lingkungan dia gitu. Dan itu kan agak seret lagi golnya, walaupun ada beberapa kali dia main lah. Nah itu sebenarnya bayangan gue tuh ya kalau dia bisa datang ke Persib, seandainya gitu ya pemain kayak gitu mungkin bisa berkembang, dengan pemain dengan tim yang memang mendukung kemampuan seperti dia. Ada Tomha yang memberikan assist yang bagus, ada pemain-pemain lainnya. Cuman ya udah 100% ya udah megang, udah resmi. Jadi ya sayang juga sih menurut gua. Ya mudah-mudahan Ramadan Sananta bisa bagus lah. Ya, bisa back to perform seperti di PSM, apalagi kan pelatihnya tuh. Tavares. Faktor Tavares sih sebenarnya yang membuat Sananta. Ya, makanya tadi gue bilang ketika kita bicara siapa main timnas yang kira-kira masuk Persib, sekarang agak sedikit berbeda pendulumnya karena ada STI di Persija gitu. Gaji jaminan gede, lancar, terus ya exposure-nya nggak kalah lah sama Persib ya, walaupun Persib tetap lebih besar dan tentunya ada faktor STI. Betul. Ini Persija, tadi kita Bung Harpa, Mas Labib udah nyinggung-nyinggung Persija nih, kita geser sedikit ke Persija ya. Sudah dikaitkan dengan beberapa nama nih. Kan kemarin juga Bung Harpa datang di preskon STI kan. Nggak nyasar sebenarnya lagi mau jalan-jalan. Nggak ngajak ke kiri ya, ke Jis kan. Tahu aja. Di situ STI bocor lah, dibilang Peralta udah resmi, maksudnya tinggal Lebih ke JJ-nya sih yang bocor. Dia nggak pernah bocorin. Dia kan mentranslate apa yang dikatakan pelatih. Oh iya. Jadi STI ngomong, JJ ngertiin kan. Iya, masa dibilang Peralta dibilang Dybala. Iya, dia ngomong apa dia translate. Masa Peralta ngomong di Kopas. Nah, sedikit gue cerita dulu di pas U23 tuh pernah gue ngasih pertanyaan 2 yang bikin mengkerut keningnya si STI. Nah pas JJ mau translatein dia tahu ini akan bikin dia nggak mood nih. Makanya Cuman dia tapi tetap nggak bisa karena dia disumpah kan untuk mentranslate itu, bukan untuk juru bicara kan. Betul. Gitu. Jadi ya ada lah waktu itu cerita. Jadi kemarin sebenarnya menurut gue itu nggak bocor dan menurut gue nggak. Coba sekarang implikasinya apa? Nggak ada implikasinya. Justru kecuali dia baru memburu ya, baru mau mencoba untuk negosiasi, bocor baru bermasalah. Kenapa? Bisa dipotong sama orang. Dia lagi nego nih, telepon agennya. Berapa? 20 miliar. Gue kasih 25 bisa batal. Kalau udah selesai ngapain? Nggak ada masalah sebenarnya. Yang seharusnya dijaga adalah belanja mereka. Kalau benar katanya $30 juta, which is gede banget, 540 miliar. Itu yang harusnya di-keep. Kenapa? Sekarang kalau datang ke pemain Persija harganya naik gitu. Jadi pemain pada minta harga tinggi. Pasti. Kayak dulu Chelsea era Abramovich kan harganya tinggi semua. Jadi menurut gua ada yang bilang itu sengaja gimmick. Menurut gua Peralta dikasih tau nggak ngaruh. Tapi budget ini yang seharusnya diumpetin. Bener. Gitu. Tapi kayaknya budget untuk satu tim mengarungi satu musim $30 juta sih terlalu tinggi. Ini A1. Gue ngelihat, tapi gue nggak bisa sebut klubnya. A1, Super A1. Itu budget satu tim itu ada yang 80-90 miliar. 80 sampai 90 ya, gue ngeliat, benar-benar gue lihat angkanya. Gue bikin, pokoknya antara segitulah. Jadi mungkin kalau 150 atau 200 pun udah sangat luar biasa mewah. Iya, makanya. Ini berarti bagus lah. 90 miliar itu udah biaya operasional berarti ya. Datengin pemain, gaji, transportasi. Sampai bayarin motongin rumput apa segala macam. Iya, selama satu RAB selama satu musim. Iya, makanya 540 miliar kan dari 90 miliar berarti kan hampir 6 kali lipat. Iya, nggak masuk akal. Buat mau apa beli siapa emang. Ini kalau misalnya JDT yang bertarung di ACL Elite menurut gue masih masuk akal. Cuma buat Persija yang main di Super League, Just Only Super League dan juga I-League Cup, ini kayaknya terlalu banyak dan ini kayaknya berita dari siapa nih? Cukup, kalau menurut gua agak sedikit mengada-ngada dan berlebihan. Tapi mungkin ini yang apa ya? Mungkin memang nggak letterlock seperti itu ya, tapi lebih kepada bukan marketing ya, negosiasi. Jadi mungkin untuk nyari sponsor dia mau bilang nih anggaran kita segini segala macam. Mungkin ke situ larinya. Bluffingnya ke sponsor. Ya, bluffing untuk sponsor. Jadi bukan benar-benar kan itu tadi gua udah ngeliat langsung segitu. Ya oke lah kali 3 sekalipun 300 miliar itu udah luar biasa. Dan ini bukan tim yang belasan lah, bukan tim double digit. Udah tim yang di atas 10 urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berarti tim top tuh anggarannya segitu kan. Kalau Persija benar 500 miliar berarti luar biasa ya. Buset. Ini Persija dikaitin sama pertama Peralta kan bisa dibilang udah oke lah. Tinggal 95% lah. Tinggal peresmian aja nih. Tinggal pegang ini. Karena gini, negosiasinya tuh ada beberapa urusan personal. I know itu lagi. Tahu ya? Tahu lagi. Tapi kita nggak usah sebut lah, itu kan wilayah pribadi orang ya. Terus yang kedua, dia minta dalam bentuk dolar.
Nah, dolar kan lagi Lagi naik. ngacir kan. Lagi ngacir. Jadi mungkin ada kalkulator yang agak sedikit nggak sama, tapi ya akhirnya sih terakhir sih nggak ada masalah. Nggak ada Oke, masalah. oke. Akhirnya ketemu lah nilai tengahnya. Iya, nilai tengah. Aduh, yang faktor pertama saya tahu lagi. Iya, Bang. tahu loh. Tahu lagi. Nanti aja ya, Fer ya. Iya, aware aja ya. Nah, ada info A1 yang buang apa Mas Labib soal kira-kira siapa sih pemain datang ke Persija nih? Nah, kalau infonya tuh yang saya tahu tuh mulai latihan. Biasanya kalau Persija udah mulai latihan tuh baru itu pemain-pemainnya ya. udah mulai diresmiin tuh. Nah, bulan Juli berarti. Awal ya? pekan kedua. Awal Betul, kedua, iya. oke. Awal pekan kedua udah mulai mempersiapkan tim lagi bersama Sintayong, yang artinya berarti menuju pekan kedua bulan Juli kan ada sekitar 3 minggu atau 4 Lagi. minggu ya. 3 minggu lah. Yang artinya mungkin Persija sekarang lagi kerja keras nih. Seperti yang kita ketahui biasanya rata-rata kontrak pemain itu sampai 30 Juni kan. Iya. Nah, mungkin akan melihat selama di Juli awal pemain-pemain yang kontraknya habis lalu melakukan negosiasi. Mungkin negosiasinya dari sekarang, tetapi mungkin baru di-announce bulan-bulan Juli. Dan ada oke. pastinya dengan hanya mempertahankan 4 pemain asing, artinya ada 7 slot pemain asing yang Kosong nih. kosong. Pastinya Persija bersama manajemen akan kerja keras sejak akhir Juni nanti atau awal Juli untuk mengisi pemain-pemain asing terutama yang akan menjadi pilar Persija musim depan. Kalau untuk melihat masih abu-abu kalau gitu. pemain asing saya masih abu-abu karena Iya. dengan nama Sintayong pasti orang lebih interestnya siapa pemain lokal lainnya Iya, yang betul, didaratkan oleh Persija. Itu lebih seksi Lebih dalam menarik ya. lebih menarik dalam berita dibandingkan pemain-pemain asing, karena nampaknya dengan 4 pemain asing asal pemain-pemain lokal yang didatangkan Sintayong sesuai dengan yang ia inginkan, kayaknya akan menjadi nomor kedua nih pemain asingnya. Cukup menarik kayak Liga Jepang ya. Liga Benar, Jepang kan benar. pemain asingnya tuh bukan Pemain utama. bukan bagian dari fundamental tim. Lapis. Benar. Lapis. Lapis. Yang utama ya pemain Pemain asli lokal. lokalnya, Betul. itu yang menarik. Iya, kalau dari berdasarkan yang konferensi pers kemarin dia kan mengindikasikan akan membawa mantan asuhnya di timnas. kan. Nah, itu Dan tuh langsung. itu hampir pasti dilakukan karena secara logika menyusun tim itu kan bukan hanya soal skill, tapi bagaimana pasukan ini bisa solid dan juga mengikuti instruksi dia. Jadi dia perlu banget ini Nan. Dari beberapa kemungkinan, kalau ini 18 ya. Jadi beberapa pemain yang mungkin merapat itu ya Asnawi dan Pratama Arhan. Walaupun Asnawi kayaknya kontraknya masih Iya, panjang. masih masih panjang. panjang. Arhan juga Import ya. demikian, Bu. Ya, tapi kan banyak duit Benar. sekarang, Iya, ada masalah. ya kan? 440 miliar kan. Bukan 100, bukan 200, bukan 300, bukan 400, 500 lebih. Rumor. Iya, terus kemudian Pratama Arhan juga mungkin di sana. Kirinya kan sekarang tinggal Donitri paling ya. Saint Sama Saint Patinama. Sen Patinama, tapi Sen Patinama Mungkin ngelihat kalau posisi fullback bahkan diisi pemain-pemain yang diinginkan oleh Sintayong sejak maksudnya ketika Sintayong melatih timnas Indonesia, itu pemain-pemain yang memang menjadi andalan Sintayong dari kelompok umur senior. Fajar, Fajar, Ilham Rio Fahmi itu udah jadi andalan ya, Sintayong. Rio Fahmi balik lagi Balik Balik lagi. lagi, kan ya. timnas U23 dulu, keduanya di Piala Asia 2024 ya, yang U23. Lalu Doni sama Saint Patinama, Doni kaptennya Sintayong pas lagi AFF U2 enggak AFF senior tapi yang main tim U23 Iya, saat itu. iya. Doni Yang punya ini, peran penting. akhir 2024. Iya, Yang akhir 2024 itu Doni ditaruh jadi LMF, jadi Iya, LWB. jadi FR juga, Iya, cutting benar, inside kan, Nah, segala ini macem tuh, lah. Doni itu udah andalan banget. Saint Patinama salah satu pemain diaspora yang juga angkatan pertama yang akhirnya menjadi andalan Sintayong. Jadi kalau posisi wingback, kalau menurut saya kalau kedatangan Asnawi dan juga Arhan, kayaknya nggak perlu nama asing sih, udah sangat dalam Oke posisinya. banget pemain- Oke pemain banget. lokal. Atau mungkin juga ya pokoknya intinya dia akan screening tuh semua pemain timnas yang pernah dilatih dia. Itu udah pasti. Pasti. Tinggal kan secara realistis dia juga harus memilih, nggak mungkin asal-asalan juga. Kalau Marcelino gimana Bung Arpan? Mungkin sangat mungkin orang dia setiap latihan disepletin pakai anduk kan, artinya udah sedekat itu sangat mungkin. Tapi Udah kan dilempar pakai papan. tapi Nah, gimana nih? Gimana ini seru kan nih? dua kutub yang berbeda. Oxford United dan Sintayong. Ya, itu dia. Makanya gue bilang kalau kita boleh mengatakan ini cocok, ini nggak cocok, tapi faktor dalam merekrut Non-teknis pemain ya. non teknisnya kan Iya, banyak, kecocokan, apalah kayak Barba nggak kerasan segala macam. Nah itu kan kita tidak bisa memungkiri lah, itu jadi satu cerita sendiri. Tapi kalau misalnya beliau ini saling berbesar hati, harusnya mereka kalau memang Marcelino pengen berkembang, ya udah ke situ aja. Karena di luar negeri dia cuman Iya, buat bukan apa? cuman ya, tapi
nggak dapat minute play gitu. Iya, Marcelino itu kan statusnya adalah pemain muda terbaik Liga Indonesia 2021-2022. Iya. Pemain muda paling muda. Paling muda. Ketika mendapatkan gelar 16 itu. tahun kalau nggak Iya. salah ya. 17. 17. Dia mulai 16 tahun Iya. bermain kan. 16 main, ketika mengangkat gelar itu usia masih 17 tahun. Yang gol Sedang- keren lawan Arema itu. Iya, baru paling mendekati Doni Pamungkas di usia 21 tahun. Berarti kan artinya Jauh. harusnya ini pemain spesial banget. Tapi Iya. memang akhirnya setelah cabut ke Eropa, banyak struggle juga. Tapi itu jadi pengalaman juga buat karir Marcelino sebelum akhirnya terlambat. Menurut saya juga ini saatnya shifting untuk kembali ke Liga Iya. ASEAN. Iya, dan kita bayangkan ya, main di tim nasional usia, terutama U23 senior, Marcelo ini kan salah satu otak penyerangan di bawah timnas, di bawah Sintayong kan. Yes. Sangat loyal juga karena memang dia berada di era regenerasi era STI juga. Artinya pasti STI berpikir untuk bagaimana kalau bisa mencaplok dia, mengambil chipnya, taruh ke sini, selesai semua nih kalau bisa. Jadi dari segi loyalitas, dari segi pemahaman instruksi ini pasti udah oke banget nih. Tapi tadi masalahnya di situ, apakah ya hubungan dua kutub ini tuh bisa merelakan? Kalau Ini yang itu- nggak ada yang tahu nih. Ya kita nggak ada yang tahu. Tahu ini. Kalau gue sih ya berharap yang terbaik. Intinya kalau gue berharap dia tuh main. Walaupun misalnya nggak di Persija, it's okay. Misalnya dia main di Trencin lah atau di mana, yang penting main. Itu yang paling penting. bener. Iya. Karena ball feeling gitu kan ngaruh juga Pasti, kan. Kita pasti. lihat ya Marcelino kemarin lagi lawan Mozambik masih ya kurang lah. Iya, beda, agak-agak gamang benar. ya. Beda sama kita lihat kayak Donitri yang Oh, pede banget enak kan. banget, iya. Karena di klub udah rutin banget buat Iya, main. dan semakin rutin lagi. Bener, Dan- bener. Dan kalau kita lihat Marcelino ketika lagi rutin-rutinnya, ya mungkin saat ini kan timnas nggak serutin ketika mengikuti kualifikasi Piala Dunia, Bung Arfa. Kalau dulu kan sebulan bisa main 2 kali, jadi Marcelino masih main. Dan saat ini ngelihat Marcelino yang udah jarang, ya sempat cedera juga, dan akhirnya kemarin sempat jelang berakhirnya musim 2025-2026 sempat berlatih sama AS Trencin B, bermain juga 2-3 game. Menurut saya itu untuk mengembalikan ball feeling, tetapi dengan level Marcelino yang pernah ngacak-ngacak Arab Saudi, bahkan Valverde aja pressingnya kena sama Al Awis aja. Seharusnya Marcelino nggak di level itu. Kalau Iya, menurut saya pribadi, gitu. harusnya ada di level yang lebih baik lagi dan mendapatkan minute play, mendapatkan kesempatan yang lebih proper lagi. Iya. Dan ini kesempatan untuk lagi-lagi tadi saya bilang shifting. Ya, pokoknya harapannya Marcelino bisa dapat klub yang tepat nih, Iya. Mas Labib, supaya Betul. bisa mengembalikan lagi kepercayaan dirinya. For the sake of timnas. Kalau Benar, Nah. benar. Karena ujung-ujungnya untuk tim nasional. Iya. Muaranya ke timnas. Benar, benar. Ini kita geser dikit ke Piala Dunia, Bung Arfa, Mas Labib. Yap. Kita tahu nih kemarin Messi masih gacor aja. Di usia hampir 39 tahun nih, kalau nggak salah dia ulang tahun tanggal 24 Juni. 24 ya, jadi minggu depan lah. kurang Minggu depan dia lebih. ulang tahun Iya. kan ke 39 tahun. Kita lihat mainnya masih gila banget kan. Iya. Dia di press nggak ada panik-paniknya. Dia mencetak 4 shot on target, Tiga jadi 3 gol. gol. Bahkan dia hampir golin 4 tuh. Kalau gol pertama nggak dianulir kan. iya. Tapi dianulir wasit karena offset. Ini melihat Messi yang kayak gini gimana Bung Arfa, Mas Labib? Ya kalau Labib sih ngeliatnya bahwa Messi ini kan sempat orang selalu mengatakan the next Lionel Messi, the next Lionel Messi. Lionel Messi aja masih hat-trick di Piala Dunia. Nggak usah nyari the next Dan Lionel Messi. emang ada jaminan 2030 dia pensiun. Iya. Ya, jangan-jangan. Nah itu, Nggak ada yang tahu ini kan. kalau ngeliat Messi 4 tahun lagi masih 43 ya, Iya. ini masih bisa main. Masih bisa main. Tapi gue yang curiga Ronaldo yang masih main loh. Enggak, kenapa? Oke, gue tahu nih usianya dia akan 44 kalau nggak salah. 45. Kalau dia nggak dapet Piala Dunia, gue ngeri sampai kakek-kakek nggak berhenti. Tapi emang seperti itu, Iya. ngeliat Messi, Dan 2030 kan main di Portugal. Portugal, benar. Maroko, Portugal, Iya, Spanyol, Maroko, Spanyol, iya. Ya, lo nggak pernah tahu. Orang 2022 aja semua berpikir itu jadi less than Messi sama Ronaldo. Ya, itu masih lanjut. Apalagi Messi juara. Oh, kita pikir udahlah selesai deh puncak. Ternyata dan kemarin mainnya masih sama, nggak ada bedanya. Nah, dan ngeliat even kita tahu Aljazair ini kan salah satu tim bukan S kelasnya Afrika, memang masih A kelasnya Afrika, tetapi Aljazair ngelihat Aljazair yang coba main nyerang, pas Argentina yang nyerang, Argentina yang golin. Benar. Aljazair kan babak pertama kan juga coba ngimbangin kan, ada beberapa peluang juga dari beberapa pemain, walaupun Riyad Mahrez belum main, tapi Riyad Mahrez kan posisinya emang sekarang udah berbeda dengan Iya, dulu Riyad ya, Mahrez di City. 2 edisi terakhir atau 1 edisi terakhir gitu. Tapi ngelihat Messi yang bisa dengan tenang ngasih pressing ke gawang Aljazair, apalagi gol kedua Sadis. udah kayak striker masih usia 29 tahun, positioningnya dia tahu jatuh bola sih itu. Sorry Bib, lu sama Messi tuan mana? Messi lah. Messi. Messi. Sorry lah. ya. Enggak, cuman gue, emang nih, gini. Orang ditanya, kenapa Bung ini? Gue beneran ini ya. Satu-satunya alasan dia bisa jago itulah dia alien. Saya lihat lagi itu postingannya Bung Harpa yang itu. Enggak, satu-satunya alien, beneran.
itu nggak masuk akal menurut gue. Ini Bung Harpan jadi saksi mata di 2022 kan, Piala Dunia kan? Wah gila itu benar-benar apa ya. Dan engagement-nya kan luar biasa. Jadi sebenarnya Ronaldo juga sama. Jadi gue nonton, kalau nggak salah 3 pertandingan di Qatar itu yang melibatkan Argentina. Lawan Polandia, di fase stadion grup ya? 974 di fase grup yang stadionnya kontainer. Iya. Lalu yang lawan Belanda yang 2-2 yang Adu penalti Weghorst ya kan? Iya, yang Ya, Paredes Weghorst. harusnya kartu merah. Menurut saya Paredes Iya, harusnya harusnya kartu merah. Leo Paredes yang Yang nendang. nyenter. Oh, yang nendang ke bola. bench ya. Bench. Sama kartu kuning handsball Messi kan harusnya. Iya. Iya. Nanti kita bahas juga tuh yang pelanggaran lawan Algeria tuh. Iya, Nah, boleh langsung iya. aja. sama satu lagi kalau nggak salah Argentina lawan Amerika apa? Ketemu nggak sih? Enggak Enggak kayaknya. Oke, pokoknya gue udah 2 atau 3 pertandingan Oke. nonton. Itu memang setiap dia megang bola, itu stadion tuh langsung, gitu. Bergemuruh. Iya, bergemuruh. Ronaldo juga gitu sama gitu. Jadi terus atau enggak misalnya kalau nggak salah, gue lupa, Ronaldo tuh cadangan. Gonzalo Ramos hat-trick gue masih ingat. lawan Swiss. Lawan Swiss ya. Iya. Nah, Ronaldo begitu pemanasan di layar muncul, satu stadion berdiri langsung. Pakai gini semua. Duh, gitu. Jadi dua orang ini, dua-duanya itu sama. Magnetnya itu sangat luar biasa dan I can tell you, menurut gue kita bersyukur bisa menyaksikan duel mereka ini. Iya. Dan belum selesai. Belum selesai. Kata Habib bilang, orang masih main nih orangnya nih. Gak usah cari the next Udah the next Next aja, dulu. iya. Dan belum tentu berhenti juga 4 tahun lagi. Nah, itu. Jadi Ada kan jaminan. gila kan. Iya. Cuman kalau gue lihat, ya kita bicara 2 orang ini. Kubunya Messi ini lebih strategis. Terbukti. Pertama dia unggul usia 2 tahun. Usia 39, misalnya 36, 38, 39, 41 itu berbeda jauh dibandingkan usia 29 sama 31. Kalau 29, 31 sama aja menurut gua. Iya. Satu. Kedua, pemilihan klub di 4 tahun terakhir. Messi, gue bilang kenapa Inter Miami ya waktu itu kan. Ronaldo kenapa Kalau Ronaldo duit lah pasti. Al Nassr. Nah, dia udah tahu nih Piala Dunia 2026. Kalau kita yang agak sedikit usil berpikirnya, apa yang cocok logi, kita langsung pikir, wah ini pasti mau nyambut Amerika nih. Dia nggak mau berhenti. Nah, ternyata terus dia calling lagi kan teman-temannya itu Rodrigo de Paul. Salah satunya tuh. Salah satunya. Diajak ya. Diajak. Padahal dia masih, gue pikir waktu itu nggak ngeh ya, mungkin udah tua kali usia. Ternyata masih lumayan muda. Masih prime. Dan emang bener dia masih banyak tawaran di klub Eropa. Cuman dia kan bodyguardnya Messi. Di dalam Bodyguard di lapangan. Di lapangan. mana-mana kali, maksudnya Iya, artinya di you jump, I jump gitu. Dia langsung datang. Nah, sama siapa lagi yang pemain Argentina di Inter Miami ya? Ada satu lagi center back-nya ya, Iya. kalau nggak salah. Jadi mereka dia udah aklimatisasi nih, aklimatisasi Amerika. Dia kan orang sebenarnya introvert dan hidupnya banyak kan dihabiskan di Spanyol gitu. Walaupun dia sempat ke Paris sebentar. Jadi dia tuh udah punya rundown itu udah jauh. Jadi dia tak milih Amerika, telepon Rodrigo de Paul. Jadi dia lebih siap untuk melakukan itu. Dan kemarin gue lihat gaya mainnya gila, men, gak ada bedanya sama 2022 loh. Bener, masih bagus Masih banget. kayak mainnya. umur 32, 33 ya, Bung? Iya, kayak 30 lah. Iya. 30, iya. 39 sama 30 kan beda ya. Kayak Bung Harpap misalnya dia bilang 29, 31 sama. Sama. Tapi emang Bener. 39 sama 40 aja menurut saya udah beda. Udah Dan beda. kita lihat Messi kalau di akhir musim 2026 ini memutuskan pindah ke Spanyol, main Tapi kalau ke 2030. Spanyol, oh, jangan-jangan dia balik lagi ke Spanyol. Misal pulang ke Tapi- Spanyol gitu. Tapi dia kalau kembali ke Spanyol hanya ke Barcelona udah pasti. Iya, Nggak mungkin Barcelona ke mah masih aja mau nampung Masih. Messi. Wah, Apalagi itu hubungan dia malah Porta kan masih CS kan. Kalau beneran dia bener yang Labib bilang, masuk akal juga. Ada dasar argumennya dia pindah ke Barcelona dan main di Barcelona masih bagus. Ini orang mesti dicek nih DNA-nya bener. Manusia apa bukan nih? Bener. Dan masih bagus mainnya misalnya. Udah nggak masuk akal itu. Jadi di usia segitu udah jarang banget. Bahkan nggak ada kali ya. Kayak Roger Milla dulu kan ya. beda Roger levelnya Milla, kan. tapi kan dia ya cuman satu. Ini bener-bener Iya, dia ngegendong tim konsisten, hat-trick. bener, Iya. bener. Bahkan Dan hat-trick tertua kan? Hat-trick Hat-trick tertua tertua. saat melewati rekornya Ronaldo di 2018. Ronaldo ya 33 tahun. 33 tahun hat-trick Hat-trick. tertua Ronaldo. Ini Iya. Messi 39. 39. Melewati rekor golnya Mbappe, terus Oh, iya. Gerd Klose. Muller, Sepanjang dan masa menyamai ya. Klose. Klose. 16 gol. Klose Udah ya kelar kan? kita nggak mendahului, tapi gue yakin, yakin pasti Pasti lewat lewat, ini. iya. Benar. Masa nggak ada satu gol Benar, juga. Apalagi ngelihat kayaknya Mbappe pun juga punya potensi untuk Iya. menjadi salah satu pencetak gol Betul, terbaik. dia kan sekarang berapa? 14 ya? 14. Di Piala Dunia, maksudnya 14, golnya 14 ya kan? 14. Dia kan 28. umur 26. 28. 28 ya? 28. 28 tahun ini Oktober. 98 dia. Masa bukan ah? Oktober Oktober 98 deh. Dia kan 20 tahun pas pertama kali Berarti juara. sekarang 28, oh iya benar. Iya. 28.
ya paling nggak 1 Piala Dunia lagi bisa ya. Dua lah. Mbappe mah 2. 1 kali lagi kan 32. Satu lagi 36. 36. Oh, asal dia rubah gaya mainnya. 36 udah nggak bisa lari-lari lagi. CF paling jadi CF. Udah Iya, kayak atau Ronaldo nomor aja 10. mainnya, kayak Ronaldo. Iya. Jujur sekarang di Real Madrid aja dia udah nggak winger banget. Karena Udah definisi udah ke tengah karena ada Vinicius kan. sama Rodrigo Iya. kalau lagi Rodrigo, sehat. benar. Jadi menarik ngelihat Messi. Saya menariknya adalah ngelihat Messi setelah Piala Dunia. Kalau dia balik ke Spanyol untuk santai di Spanyol, entah main di mana, 2030 dia main. Nggak, Ronaldo balik juga ke Madrid. Gak ada kelar-kelarnya. Enggak, ke Lisbon. Kan mainnya di Portugal. Oh iya benar, bisa juga. Iya. Karena Ronaldo juga dia pengen kayak juara di Liga Portugal, belum pernah juara Liga Portugal. Belum. Dan dia pengen ngasih juara buat Sporting. Sporting kan. Oh iya, masuk akal juga. Nah ini tadi udah bicara Messi, biar adil kita bicara Ronaldo. Iya. nih. Kita lihat di laga dini hari tadi tuh Ronaldo jadi sorotan kan. Banyak yang bilang egois. Bahkan Henry bilang lu harusnya bermain tuh yang mencetak gol Portugal. Henry bukan bilang lu. memang tim harus mencetak gol, Nah, tapi iya. tim bukan lu doang, Nah, bukan itu harus dia, dari lu. bener. Ya. Jadi kata dia tuh, lu harusnya sebagai penyerang harus narik back lawan biar buka ruang pemain-pemain belakang. Iya. Tapi lu enggak. Lu kayak berharap tuh bola terus ke lu dan ujung-ujungnya pemain-pemain Betul. di belakangnya dia tuh jadi nggak dapat bola kan. Iya, Di salah iya. satu momen ada pemainnya cutback atau crossing samping gini. Back sayap kanan. Nah, back sayap kanan, Ronaldo tuh yang mau nyikat padahal Bruno Fernandes dalam posisi yang lebih lebih yang kosong enak, kan. ya. Gesturnya udah gini nih. Gestur ya kan. Dia kesel banget Bruno tuh. Tapi kan emang 2 orang itu kan ini kan. Iya kan, sempat bilang katanya nggak akur atau Iya, apa iya. kan. Maksudnya beda lah kalau di Argentina kan Messi benar didukung kan. Iya. De Paul tadi Didukung dan dia bisa mengejawantahkan nah, itu. dan mainnya juga bagus. Membuktikan kalau Messi. benar. Dan Ronaldo banyak yang bilang beban, tapi Roberto Martinez ngebela nih, dibilang Pastilah dia bela anak iya, buahnya. dibilang nggak mungkin lah gue ganti Ronaldo, seorang pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola katanya di dalam ketika tim kita membutuhkan gol. Nah, kalau dari laga pertama gimana Bung Arpa dan Mas Labib? Apakah memang kayak Ronaldo mungkin kayak harus dicadangin nih di match ketika Portugal lawan Uzbekistan? Ya bicara soal Ronaldo di Al Nassr, kemudian di Portugal dalam beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya divalidasi oleh Thierry Henry kan, bahwa ini pemain sebenarnya agak egois. Egois kalau clinical seorang striker kemudian jadi gol nggak apa-apa, tapi kan kita lihat berapa kali dia wasting peluang kan. Kalau nggak salah ada satu sundulan tuh di Al Nassr yang dibikin meme, doang ke langit bolanya kan. Nah, jadi ketika kita melihat secara kasat mata, ya kita jago-jago semua lah. Penonton juga yang nonton juga udah paham lah bahwa kayak tadi sebenarnya banyak momen-momen dia bisa lepas ke orang untuk jadi gol. Kemudian kasih ruang ke yang lain. Karena usianya sudah tidak memungkinkan lagi. Betul. Kita bisa ngeliat itu kan, tapi kadang-kadang emang lu siapa katanya. Tapi begitu Henry yang ngomong, akhirnya orang percaya karena dia seorang legend, seorang pemain, dia tahu betul hal tersebut. Nah, masalahnya Roberto Martinez ini kayaknya juga inferior dengan Takut Ronaldo. dia kayaknya. Takut juga, tapi yang ditakutin ini pun nggak bisa ngangkat juga. Betul. 2016 sebenarnya kalau kita lihat Santos juga dibawa bayang-bayang Ronaldo. Kita masih ingat kan pas final ya, dia Final, di pinggir yang dia lapangan cedera dia kan. ngatur-ngatur segala macam. Tapi dia perform, nggak ada masalah gitu loh. Nah, di sekarang kita lihat lawan Dokter Kongo kan. Ya banyak peluang sebenarnya kan. Banyak, Iya. banyak. Nah, itu yang gue bilang dari awal Ronaldo ini jadi 2 sisi mata uang. Kalau dia jadi abang-abangan, dia jadi kayak dia jadi mentor, dia nggak terlalu gangguin wibawanya pelatih segala macam, mungkin akan jadi bagus. Makanya ketika ngelihat line up ada Ronaldo di depan, itu ramai tuh grup tuh. Ini kayaknya dia ngelihat Messi hat-trick dia panas, gue masukin gue starter. Bahkan di grup saya ketika Messi hat-trick, udah langsung pada bilang, tebak Ronaldo lagi ngapain. Langsung pada kayak gini, pasti ngechatin Bruno sama Vitinha nih. Sama Martinez, Martinez. nggak mau tahu gue Bos, besok main gua ya. CF, bos, Gua langsung. CF langsung gitu. Tapi ya sangat mungkin terjadi sih. Itu bahkan sebelum pas Messi udah golin yang kedua langsung John Neves nggak ada. DSP udah keluar langsung. DSP langsung Jadi keluar. Ronaldo satu udah. Iya. Jadi ya apa ya? Messi selalu unggul di depan. Bahkan dia sekarang kan udah istilahnya udah tenang-tenang aja. Udah 2 Copa, 1 bener, Piala Piala Dunia. Dunia. Satu finalisima. Iya, dan Ballon d'Or. Jadi sekarang sebenarnya dia nggak dapat apapun, dia udah di depan duluan gitu. Ronaldo yang sekarang lagi tantrum sebenarnya. Tapi kalau ini setuju nggak Bung Arpa Mas Labib? Banyak yang bilang tuh Portugal sebenarnya jauh bermain lebih baik tanpa Ronaldo gitu. Iya. Kalau saya ngelihat adanya Joe Neves, adanya Vitinha, dan Nuno Mendes, Fernandes, gelandang Bernardo, Iya. Conceição kemarin mainnya bagus. Seharusnya memang baiknya Roberto Martinez cobalah bikin approach bahwa mungkin Ronaldo main di 30 menit terakhir, di awal jangan di gol dulu aja. Baru
nggak usah bikin tekanan karena jujur Ronaldo tetap orang pasti ada tekanan buat dia untuk menciptakan gol. Jadinya bawaannya pengen golin lihat Messi yang hat-trick. Coba bikin Portugalnya unggul dulu. Ketika Portugal yang unggul atau menang, pasti ketika Ronaldo masuk semuanya jadi lebih Everybody happy kan? everybody happy. Iya. Jadi nggak ada buru-buru untuk nyari gol, buru-buru untuk membawa Portugal unggul. Enggak. Coba Portugal menang dulu 1-2 gol. 2 gol lah yang safety ya di sepak bola. Baru habis itu Ronaldo dimasukin. Itu saya yakin. Bruno juga pasti ngasih bola terus ke Ronaldo. Udah menang. Iya, jadi bahkan gue kalau setengah jam agak kelamaan. Menurut gue, iya beneran. Ya, beneran. 15 menit ya. Iya, 10 menit nggak apa-apa. Jadi tergantung situasi juga. Kayak yang tadi Labib bilang ya. Misalnya Portugal main dengan skema yang cair. Ya, ini kita selalu mencontohkannya di PSG ketika nggak ada Ramos, nggak ada Neymar, nggak ada Mbappe, dan nggak ada Messi. Mereka lebih enak mainnya dan akhirnya bisa dua kali juara Liga Champions. Nah, betul. di Portugal, lu pakai skema yang normal aja dulu. Artinya mana yang memang bagus, turunkan. Nggak perlu ada Ronaldo di awal. Karena kita udah lihat, ya dia bagus fisiknya segala macam, tapi mau 4-1 nggak bisa bohong juga. Endurance-nya pasti berkurang, apa segala macam. Kalau tugas sudah beres, kayak yang lebih bilang tadi, misalnya 3-0 nih, ya kasih main dia 20 menit nggak apa-apa. Atau misalnya Portugal ketinggalan 0-1. Kasih main dia 10 menit 15 menit nggak apa-apa. Jangan-jangan dia malah bisa golin jadi pahlawan. Nah, tapi untuk meyakinkan itu Roberto Martinez bisa nggak? Atau dia mungkin melakukan itu, Ronaldo dengerin nggak? Nah, ini yang manajemen ruang ganti yang orang nggak selalu tahu gitu loh. Betul. Itulah yang harus dilakukan oleh Roberto Martinez ya. Iya. Pokoknya intinya harus ada win-win solution. Ujung-ujungnya ya kepentingan tim yang di atas segalanya. Pasti. Oke deh Mas Labib, Bung Harpa terima kasih banyak udah Sama-sama, join di Mas Locker Lur, Room. Bung Sekitar Harpa. 1 jam nih kita join. Nanti kalau ada isu-isu menarik kita ngobrol lagi. Alright. Oke, Zoners, terima kasih banyak udah join di Locker Room. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Ya.